Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ali Ridwan dari Universitas Hasyim Asy'ari Tegucigalpa Jombang. Hari ini ingin berwawancara tentang sarana prasarana yang ada di MTS Alif tersebut, Pak. Nah, yang pertama yang saya akan tanyakan, apakah ketersediaan sarana prasarana di MTS sudah dirasa cukup? Menurut Bapak sendiri gimana, Pak? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan di madrasah kami. Yang perlu kami sampaikan yang pertama adalah madrasah kami ini baru berjalan 4 tahun. Jadi tepatnya pada Juli 2017 yang lalu. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa madrasah yang masih baru, jelas sarana prasarana yang kami miliki jelas masih banyak kekurangan. Kalau untuk gedung, kemudian meja kursi anak itu cukup. Tetapi kalau untuk seperti laboratorium dan lain sebagainya, perpustakaan itu kami belum memiliki atau belum punya sarana yang diperlukan. Jadi pada dasarnya atau pada intinya madrasah ini masih perlu sarana dan prasarana yang lainnya. Bapak, apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah mencukupi, Pak? Ya, sepertinya belum. Kalau untuk meja, kursi, belajar anak itu mencukupi. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya masih kurang. Pastikan di sekolahan itu, Pak, ada sebuah perencanaan dalam mengelola sebuah wilayah, Pak. Iya. Terus, apakah ada penyusunan daftar kebutuhan secara berkala, Pak? Ada, ya, ini ada kami susun kebutuhan atau perencanaan untuk mempersiapkan dan prasarana yang kami perlukan. Ini selalu kami buat perencanaan. Namun karena di sana di sini masih perlu banyak sekali yang perlu kami persiapkan, tentu kami harus bisa memilah dan memilih mana yang sangat diperlukan dan mana yang agak bisa dibanding terlebih dahulu. Ini sudah berapa tahun, Pak, berdirinya sekolah ini? Ini 4 tahun ya. Baru buka, kami menerima peletaan batu pertama madrasah ini itu adalah tanggal 15 Januari 2017. Nah, selama beberapa bulan itu alhamdulillah gedung selesai. Jadi tepat bulan Juli penerimaan siswa baru, bulan Juli tahun 2017 kami sudah menerima peserta didik. Jadi buka 4 tahun jalan ini. Kami baru meluluskan 1 kali lulusan tahun kemarin. Itu sudah berapa banyak, Pak, yang diluluskan, Pak? Baru 29 anak tahun kemarin. Insya Allah tahun ini sekitar ada 55 anak yang kelas 9. Salah tak aturan. Bagaimana program perencanaan yang dilakukan di sini? Program Perencanaannya. perencanaannya itu kami buat setiap menjelang awal tahun untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana pada tahun pembelajaran yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. Misalnya untuk tahun pembelajaran 2020-2021 kami membuat program perencanaan pelaksanaan itu pada bulan akhir bulan Juli untuk pelaksanaan bulan tahun yang bersangkutan. Terus Bapak, bagaimana alurnya, Pak? Alur pelaksanaannya bagaimana? Sesuai dengan
kondisi yang isi Pak sebelumnya? Kita awalnya dari kami dari sekolah yaitu melalui wakil kepala madrasah bidang guru itu bermusyawarah dengan seluruh stakeholder yang ada yaitu dewan guru, kemudian wali kelas, seluruh wali kelas yang ada di MTS ini untuk sama-sama bermusyawarah sarana dan prasarana yang perlu dilengkapi, yang perlu dicukupi untuk proses pelaksanaan pembelajaran. Terus siapa lagi Pak yang termasuk yang dilibatkan Pak dalam sebuah perencanaan Pak? Yang dilibatkan dalam menyusun pelaksanaan itu adalah ada kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana, kemudian seluruh kelas, dewan guru, kemudian komite dan wakil dari pengurus yayasan. Itu kami ajak bermusyawarah karena kita tahu bahwasanya yang namanya sarana prasarana itu jelas butuh biaya. Nah, biaya itu kami tidak bisa mencukupi, yang tentu kami mengajak wali murid melalui komite madrasah maupun pengurus yayasan yang ada di yang mengelola lembaga pendidikan. Berarti itu ya Disprak itu ya sudah membentuk tim ya? Iya, ada tim khususnya untuk itu diketuai oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang sarana prasarana. Supaya ketika di sekolah ada namanya pengadaan. Apakah kegiatan pengadaan merupakan tindak lanjut dalam perencanaan Pak? Iya jelas. Sebuah perencanaan itu tidak akan terwujud jika tidak ada tindak lanjutnya. Maka setiap perencanaan yang kami kelola bersama, yang kami rencanakan bersama, baik itu oleh pihak kepala sekolah, kemudian wakil kepala bidang sarana prasarana, dewan guru, wali kelas maupun komite serta pengurus yayasan, itu selalu kami tidak lanjut. Masuk. Itu Pak, kalau buat guru sih ada berapa orang Pak yang berkecimpung Pak dalam membuat sarana Pak itu? Untuk bermusyawarah kami seluruh dewan guru itu kami ajak, ya kami ajak. Namun untuk pelaksanaannya itu nanti yang punya kuasa, yang punya hak penuh untuk melaksanakan persiapan kemudian pengadaan itu adalah wakil kepala bidang sarana prasarana. Ini kan kepala, ini kan masih tempat baru, pasti membutuhkan dana yang sangat banyak. Nah, dari mana saja sumber dana yang diperoleh Pak? Ya, kami madrasah sanawiyah kami ini yang dananya bersumber dari dana BOS APBN, kemudian dana BOS daerah baik provinsi maupun kabupaten, kemudian dana dari sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat yaitu melalui komite madrasah, kemudian juga dari yayasan. Jadi kami punya sumber tadi ada dari BOS pusat atau dana BOS nasional, kemudian BOS APBD 31, 32, kemudian dari sumbangan dari wali murid atau masyarakat sekitar yang tidak mengikat, kemudian dari yayasan. Pak, nanti kan jika meminta atau mencari dana kan itu Pak, ada yang bikin proposal. Iya. Nah itu siapa Pak yang bikinnya Pak? Yang membuat proposal adalah tim yang mempersiapkan perencanaan untuk pemenuhan sarana prasarana tadi, yaitu yang diketuai oleh wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana. Ada timnya, jadi itu yang membuatnya. Terus itu Pak, tentang kalau yang mesti kan saya ambil adalah manajemen sarana prasarana. Terus apakah ada kekurangan Pak dalam sini Pak? Seperti mejanya masih kurang atau masih kurang? Iya, kalau sarana prasarana untuk meja, kursi itu alhamdulillah cukup. Nah, yang kami kurang itu kalau untuk perlengkapan di kelas itu adalah seperti lemari, ya untuk tempat
itu di kelas-kelas itu masih kosong sama sekali, belum ada lemari sama sekali. Kemudian untuk sarana perpustakaan itu juga kami belum punya. Kemudian laboratorium juga kami sebenarnya ingin punya, tapi itu juga belum terwujud atau belum punya. Apakah semua itu Pak terpenuhi dengan dana Pak? Iya, semuanya kalau istilah orang Jawa bilang jerbasuki mawabio. Jadi semua kebaikan atau semua yang diperlukan itu memang memerlukan dana. Karena dana itu tidak mencukupi atau memang adanya itu, ya berarti kami harus pandai-pandai memilah dan memilih mana sarana prasarana yang sangat diperlukan dan mana sarana dan prasarana yang masih perlu di pending atau ditunda pengadaannya. Ya. Terus kalau di sini Pak itu ada gitu nggak Pak? Ada kegiatan lelang nggak Pak? Lelang buat sumbangan gitu Pak? Untuk kegiatan lelang itu kami belum ada. Jadi setiap ada keperluan sarana dan prasarana, kami langsung menghubungi pihak-pihak yang berkaitan dengan sarana yang kami perlukan. Jadi kami belum ada lelang. Ya, sebab kenapa kami belum berani mengadakan lelang? Sebab kami belanjanya itu sesuai dengan kemampuan dana yang ada. Adanya seberapa, nah itu baru kami belanjakan. Pak, yang selanjutnya apakah ada prosedur laporan Pak ketika ada barang yang sudah dibeli gitu Pak? Ya ada. Kami prosedur laporan kami adalah pertanggungjawaban kami kepada pengurus yayasan. Jadi ke pengurus yayasan, bukan kepada pemerintah. Kalau SPJ misalnya dana bos itu jelas pelaporannya, pertanggungjawabannya kepada pemerintah. Tapi kalau sarana prasarana yang kami kelola di sini, yang sumber dananya dari masyarakat melalui komite atau yayasan, itu laporan kami ke pengurus yayasan. Betul. Berarti sekolahan dengan itu Pak, dengan yayasan itu ya berhubungan Pak ya? Iya, antara sekolah dengan yayasan itu kami sangat berhubungan, karena kami sadar bahwasanya madrasah kami ini adalah di bawah naungan yayasan. Pak, apakah setiap pengadaan sarana prasarana selalu menggunakan dana Pak itu pada pesantren? Tidak semua dana sarana yang kami beli itu dana dari pesantren. Kadang-kadang kami juga ada sumbangan dari wali murid melalui komite madrasah. Terus untuk Pak, untuk pengaturannya itu gimana Pak? Pengaturan dana Pak yang minim mungkin Pak di sini Pak. Yang ini. Pengaturan dana yang alhamdulillah seminim-minimnya itu kami masih bisa menjalankan, walaupun memang antara namanya sekolah baru, sampai ngerti ya, namanya sekolah baru tentu semuanya sadar bahwasanya besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi kami harus, sekali lagi, kami harus pandai-pandai memilah dan memilih, menghemat, menggunakan dana yang kita perlukan untuk memenuhi sarana prasarana itu tadi. Terus ketika Pak di setiap sekolah pasti mempunyai pengaturan Pak ya. Terus bagaimana garis koordinasi Pak dalam pengelolaan sarana prasarana Pak? Pengaturan untuk garis koordinasinya, saya selaku kepala madrasah itu menyampaikan kepada wakil kepala bidang sarana prasarana, kemudian wakil sarana prasarana itu berhubungan langsung dengan seluruh dewan guru maupun dengan yayasan komite yang ada di lingkungan madrasah kami. Itu garis koordinasinya. Kami saling berkoordinasi antara yang satu dengan yang lainnya, saling sinergi. Terus Pak, untuk kedepannya bagaimana Pak untuk meningkatkan sarana prasarana Pak? Ya, kami selalu setiap tahun selalu berusaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana.
sebagai contoh meja kursi. Ya, meja kursi itu kita tahu bahwasanya madrasah ini berdiri 4 tahun yang lalu. Kemudian tahun pertama itu kami belum punya meja kursi sama sekali. Jadi anak-anak belajar masih lesehan di bawah. Hanya bapak ibu guru yang duduk di kursi dan punya meja. Alhamdulillah tahun kedua kami bisa membeli kursi, itu dana dari yayasan, ya, dana dari yayasan. Nah itu baru beli 2 ruangan, 2 kelas. Nah tahun berikutnya alhamdulillah kami bisa beli lagi 2 ruangan lagi. Itu kami sisihkan dari dana bantuan operasional sekolah APBN. Nah, alhamdulillah tahun ini, tahun kemarin, karena kebutuhan mendesak belajar tanpa meja kursi, anak-anak belajar lesehan itu kami pandang kurang efektif. Jadi kami tahun kemarin mengumpulkan orang tua wali murid untuk membahas tentang kekurangan sarana prasarana meja putih. Alhamdulillah tahun kemarin itu 6 kelas atau 6 lokal, 6 ruang yang kami punya itu alhamdulillah sudah cukup semua meja kursinya. Jadi kami selalu bertahap setiap tahunnya untuk memenuhi mana kebutuhan sarana-prasarana yang perlu kami penuhi. Terus seandainya ada meja dan kursi Pak yang rusak itu apa dibenahi apa ditutup Pak? Apa dibawa ke tempat pekerjanya yang bikin? Karena untuk pekerja yang membuat itu kami jauh, ya, jadi jika ada meja kursi yang rusak itu kami tumpuk jadikan satu. Nah, nanti kalau sudah banyak yang rusak itu diperbaiki kembali. Gitu Pak, kalau gitu terima kasih atas wawancaranya. Saya berterima kasih atas data yang telah diberikan Pak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kunjungan panjenengan ke madrasah atau MTS yang kami kelola ini. Salam buat keluarga besar kampus Panjenengan dari Jombang ya. Iya Pak. Ya, ya. Salam kami untuk keluarga besar Institut yang